Selamat pagi anak-anak didik teacher semua. Berjumpa kembali dengan teacher Emi ya. Pada hari ini kita belajar kembali pada pembelajaran subtema 3, pelajaran 1 dan 2. Nah, untuk pembelajaran 1 dan 2 hari ini teacher akan gabung ya PD pembelajarannya. Untuk materinya yaitu IPA, Bahasa Indonesia dan SBDP. Pelajaran IPA-nya kita akan belajar menjelaskan cara memelihara organ kesehatan dan gangguan organ gerak manusia. Sedangkan bahasa Indonesia masih berkaitan dengan karangan. Terakhir SBDP membuat gambar komik ya. Nah, untuk pertama anak-anak boleh lihat pada buku kalian yaitu subtema 3 halaman 76, lingkungan dan manfaatnya ya. Nah, untuk pelajaran IPA pertama kita akan bahas yaitu bagaimana cara memelihara kesehatan organ gerak pada manusia ya. Sebelumnya sudah teacher jelaskan pada pembelajaran IPA ya. Cara memelihara organ gerak manusia yaitu yang pertama adalah posisi duduk yang benar ya. Bagaimana posisi duduk yang benar itu? Posisi duduk yang benar itu adalah dengan posisi tegak, tidak membungkuk ya. Kemudian selanjutnya tidurlah dengan posisi terlentang atau miring, dengan posisi tubuh diluruskan, tidak bergelung. Anak-anak bisa lihat pada gambarnya. Poin kedua itu ya, posisi tidur yang benar itu yang bagaimana ya. Nah, anak-anak bisa lihat gambar yang benarnya, yang diberi tanda conteng itu adalah posisi yang benar, sedangkan tanda silang itu gambar yang bergelung itu adalah posisi yang tidak baik. Kemudian nomor 3 itu berdirilah dengan posisi tubuh tegak. Ya, lihat pada gambar ya. Ada 3 gambar itu. Nah, yang paling benar adalah gambar yang pertama. Posisi berdirinya itu tegak, lurus, tegap ya. Selanjutnya nomor 4, mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, terutama makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Seperti teacher jelaskan sebelumnya, kita harus mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium dan juga fosfor ya. Dan terakhir adalah berolahraga secara teratur. Walaupun olahraganya ringan ya, tetapi kalau sudah teratur setiap hari, maka organ gerak tubuh manusia akan sehat ya. Selanjutnya pada halaman 84 itu juga materi IPA ya. Itu menjelaskan gangguan pada organ gerak manusia. Gangguan itu penyakit ya nak ya. Teacher sudah menjelaskan juga pada pembelajaran IPA kita ya. Macam-macam dari gangguan kesehatan organ gerak pada manusia. Ada osteoporosis kemarin ya, udah itu kelainan tulang akibat kecelakaan. Nah, pada buku tematik ini kita cuma membahas organ gerak, gangguan pada organ gerak manusia yaitu gangguan pada organ tulang belakang ya, yaitu kifosis, lordosis dan skoliosis. Apa itu kifosis? Kifosis adalah kelainan tulang belakang yang bengkok ke depan ya. Sedangkan lordosis itu kelainan tulang belakang yang bengkok ke belakang. Dan skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang bengkok atau melengkung ke samping seperti huruf S ya. Anak-anak bisa lihat gambarnya pada halaman 84. Gambar yang A itu merupakan kifosis, B lordosis, dan gambar C merupakan skoliosis ya. Itu untuk pelajaran IPA-nya. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Pada pelajaran bahasa Indonesia hari ini anak-anak akan belajar halaman 78 ya. Ayo membaca. Uniknya kain ulos. Ada yang tahu kain ulos itu berasal dari mana? Nah, benar ya, kain ulos itu berasal dari suku Batak. Suku Batak itu berasal dari mana? Berasal dari Medan, Sumatera Utara. Nah, ada yang sudah lihat kain ulos? Kalau belum ya, ini namanya kain ulos ya. Kain ulos ini adalah kain khas suku Batak yang digunakan pada acara-acara tertentu ya nak ya. Nah, inilah namanya kain ulos. Hampir sama dengan songket ya. Begini cara memakainya ya. Nah, inilah kain, namanya kain ulos. Cantik ya.
Oke, kita bahas materinya ya, apa itu kain ulos. Nah, anak-anak bisa lihat pada halaman 78 ya. Kain ulos adalah kain yang berasal dari suku Batak yang dilambangkan sebagai lambang ikatan kasih dan simbol sosial dalam masyarakat Batak ya. Berbagai motif kain ulos menggambarkan makna tersendiri, mulai dari kapan kain itu digunakan, diberikan kepada siapa, serta dalam upacara adat yang bagaimana ulos dapat diserahkan ya. Di kalangan suku Batak, seseorang yang lebih tua memberikan ulos kepada orang yang lebih muda. Hal ini dikenal dengan istilah mangulosi atau memberikan ulos ya. Misalnya orang tua dapat mengulosi anaknya, namun anak tidak boleh mengulosi orang tuanya. Nah, jadi ulos itu tidak boleh sembarangan ya, tidak boleh diberikan sembarangan ya. Berdasarkan derajatnya, anak-anak bisa lihat ya, ulos itu terbagi atas raksa atau sifatnya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 jenisnya ya. Yang pertama adalah ulos jugia. Kemudian juga ada ulos ragidu, ulos ragi hotang, dan ulos sadum ya. Ulos jugia itu dipakai tidak boleh sembarangan ya, kecuali oleh mereka yang sudah mempunyai cucu dari anak laki-laki dan perempuan. Kalau ulos ragidu itu artinya ulos ini memiliki derajat yang tinggi dan pembuatannya juga sangat rumit ya. Selanjutnya adalah ulos ragi hotang, ulos yang diberikan kepada sepasang pengantin ya. Kalau suku orang Batak itu menikah, pengantinnya akan menerima ulos yang namanya ulos ragi hotang. Dan yang terakhir adalah ulos sadum. Ulos sadum merupakan ulos dengan warna-warni yang cerah ya. Ini ulos sadum ya. Ini. Nah, yang teacher lihatkan tadi ini namanya ulos yang terakhir teacher jelaskan tadi ya. Nah, selanjutnya bahasa pelajaran bahasa Indonesia pada halaman 82 ya. 82 itu di situ ada sebuah karangan juga, ayo membaca ya. Di situ posisi duduk yang benar dan manfaatnya bagi kesehatan itu untuk apa ya. Ini sebuah wacana dengan beberapa paragraf menjelaskan cara duduk yang benar ya, berkaitan dengan pelajaran IPA nak ya. Nah, lihat pada halaman 83 itu gambar cara posisi duduk yang benar. Bagaimana caranya? Pastikan posisi tubuh sejajar dengan sandaran kursi. Kemudian duduk dengan posisi tubuh dan bahu tegak ya. Selanjutnya jangan memposisi kursi maju ke depan dan menumpuh tubuh pada saat duduk. Serta terakhir itu, jika kita duduk dalam jangka waktu yang lama, regangkan tubuh ke depan atau ke belakang ya. Jadi biar terasa rileks dan seimbang ya. Adapun manfaat dari posisi duduk yang benar yaitu mengurangi sakit pada punggung, kemudian mengurangi kerapuhan pada tulang, mengurangi rasa lelah pada tubuh kita. Selanjutnya membantu proses pernapasan serta membantu proses peredaran darah, dan terakhir yaitu meningkatkan konsentrasi pada otak. Jadi sangat banyak sekali manfaat posisi duduk yang benar itu ya nak ya. Nah, jadi kalau udah tahu, anak-anak harus melakukan jika duduk itu harus sesuai dengan posisi duduk yang benar, karena sangat banyak manfaatnya bagi kesehatan organ tubuh kita ya. Itu saja untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Dan yang terakhir adalah kita belajar SBDP membuat gambar komik ya. Gambar komik merupakan salah satu dari gambar cerita juga ya, atau gambar ilustrasi, jenis-jenis dari gambar ilustrasi. Anak-anak bisa lihat bukunya pada halaman 85 ya. Di situ ada contoh komik. Contoh komiknya percakapan antara 2 orang anak ya, dengan tema apa ini? Ayo. Nah, cara menjaga kesehatan organ gerak tubuh manusia ya. Dia di sini menceritakan membawa posisi tas yang bagus
yang baik ya ketika membawa tas. Kemudian juga kalau olahraga itu manfaatnya apa ya, terus juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi juga. Ini cerita komiknya. Nah, teacher nanti akan memberikan tugas kepada anak-anak semua ya, membuat komik. Boleh memilih salah satu dari dua tema ini ya, boleh posisi duduk yang benar dan manfaatnya, atau cara menjaga organ gerak manusia, itu halaman 85. Jadi untuk pembelajaran 1 dan 2 hanya teacher memberikan tugas membuat komik saja ya. Anak-anak bebas mau temanya yang mana, boleh yang posisi duduk yang benar dan manfaatnya, atau cara menjaga organ gerak manusia. Nah, untuk pelajaran hari ini teacher kira cukup sampai di sini saja. Terima kasih, sampai jumpa.